itu ya berarti mengandung ketauhidan, akidah, keyakinan kita kepada Allah. Kalau belum yakin, di dalam hatinya tidak ada keyakinannya, dilanjut dengan asyhadu alla ilaha illallah, bersaksi bahwa Allah adalah Tuhan yang wajib disembah dan satu-satunya Tuhan yang patut untuk dipertuhankan. Selain Allah tidak ada yang wajib disembah, ya. Tidak ada yang boleh ditaati selain Allah. Karena satu-satunya Tuhan yang wajib ditaati adalah Allah. Allahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu satu-satunya Tuhan. Tidak ada dua, tidak ada tiga. Hanya Allah. Allahus Samad. Allah tempat bersandar, tempat bercurah hati. Kalau kita ada masalah, curhatnya kepada Allah, jangan kepada manusia. Kalau kepada manusia nanti rahasianya disebar-sebar dan tidak dapat solusi. Curhatnya kepada Allah lewat sholat. Kalau kenapa kita harus sholat? Karena supaya iman kita terkoneksi kepada Allah, supaya nyambung bahwa suatu saat kita akan dipanggil oleh Allah. Pentingnya membaca azan. Pertama, syiar. Pengumuman. Syiar itu pengumuman atau pengumuman kepada manusia untuk beribadah kepada Allah, untuk kembali menyembah Allah. Dua, orang yang mengadakan azan itu akan diberi pahala yang sangat besar, sesuai dengan suara azannya yang nyampe kemana, ya. Sangat besar pahala. Ketiga, akan dihapus dosa-dosa yang mengumandangkan azan. Yang azan. Begitu juga jika ada orang mendengarkan azan kemudian menjawab azan, sama-sama mendapatkan pahala yang sangat besar. Dan juga dosa-dosanya akan dihapus, ya. Sama-sama mempunyai nilai. Orang yang azan punya nilai, orang yang mendengar azan dan menjawab azan juga bernilai. Kalau di dalam hatinya itu tidak ada iman, tidak ada percaya kepada Allah, tidak ada mendengarkan azan, pasti suatu saat nanti kelak di akhirat menghadap kepada Allah. Ketika Allah memerintahkan untuk sujud, apa ini namanya? Punggungnya tidak bisa digerakkan. Yang lain yang di dunianya taat, kalau ada azan didengarkan dan menjawab azan. Nanti suatu saat ketika menghadap Allah,
aduh, bisa koreksi masing-masing. Tidak menyalahkan siapapun ya. Yang bersalah banyak salahnya bisa untuk tobat di kemudian hari ya. Pintu tobat itu terbuka selagi nafasnya masih di raga kita. Ya. Yang banyak salah juga tidak divonis bakal masuk neraka, tidak. Kalau kita masih hidup di dunia, apa kita itu apa ya, mengoreksi diri, memperbaiki diri, tidak memvonis orang lain. Ya. Tiap hari, tiap bulan, tiap tahun dikoreksi, jangan mengoreksi orang lain, koreksi orang lain. Tahu hari ini kita salah apa ya, mohon ampunan kepada Allah. Hari lain lagi masalah apa ya, salah melihat tontonan di HP, yang minta ampun kepada Allah. Atau kita tidak mendoakan azan, minta ampun kepada Allah. Tidak mau sholat, minta ampun kepada Allah. Tidak mau berdamai dengan temannya, minta ampun kepada Allah. Salah apa, makan apa, yang kalau bisa apa berbuat baik, makan apa ya? Tidak menyalahkan orang lain, jangan menyalahkan orang lain. Periksa masing-masing, ya, periksa masing-masing. Selagi usianya masih di tubuh kita, masih ada kesempatan bertaubat. Paham? Kalau ada azan didengar, kemudian kalau bisa jawab menjawab. Ya. Pahalanya besar dan dihapus segala dosa-dosa kita. Yang pertama, kalau Allahu Akbar diperdengarkan, berarti jawabannya sama Allahu Akbar. Karena kita mengakui bahwa Allah itu Maha Besar. Kita itu di hadapan Allah itu kecil sekali. Kita dipinjami mata, dipinjami suara, dipinjami telinga, dipinjami gerak tubuh, dipinjami tangan,